Kita ke informasi lain, pemirsa. Pasca kebakaran di kawasan Tambora, Jakarta Barat, pengungsi tidur berdesakan di tenda pengungsian. Kebakaran menyebabkan 400 jiwa kehilangan tempat tinggal. Korban kebakaran mengungsi di tenda pengungsian yang didirikan di Balai Warga Kelurahan Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat. Warga terdampak kebakaran tidur dengan kondisi berdesakan, beralaskan terpal dan fasilitas seadanya. Selain itu, dapur umum, posko administrasi hingga posko kesehatan darurat juga didirikan untuk melayani kebutuhan warga terdampak. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terbaru dari kebakaran Tambora, sudah ada rekan Dilami Aulia di lokasi. Dilami, pasca kebakaran, kebutuhan apa yang menjadi prioritas para korban? Ya, selamat siang Fajar dan juga pemirsa. Pasca kebakaran yang terjadi di Tambora, Jakarta Barat, kebutuhan yang paling signifikan atau primer yakni makanan, minuman dan juga pakaian bagi para warga atau masyarakat yang terdampak. Ini kiranya ada 100 kakak dengan 400 jiwa yang diungsikan di sekitaran daerah lokasi kebakaran atau di tenda BPBD dan juga di RW 02. Dan kalau saat ini Fajar, saat ini tepatnya saya ada di lokasi kebakaran atau TKP, dan tak sedikit begitu ya masyarakat ini kembali ke rumah mereka untuk mengais sejumlah barang-barang berharga mereka. Tadi kami pantau ada kerangka dari motor, kemudian kompor, tabung gas, hingga besi-besi yang mereka kumpulkan ke dalam satu karung untuk nantinya diperjualbelikan. Walaupun begitu, harganya tentu akan miring ya, karena kondisinya yang cukup kurang baik atau terbakar begitu Fajar dan juga pemirsa. Selain itu, kalau dipantau di sini juga ada petugas dari Sudin Jakarta Barat maupun petugas BPBD yang memang berusaha untuk membersihkan sisa-sisa puing-puing material akibat kebakaran yang terjadi pada Sabtu kemarin Fajar dan juga pemirsa ya. Dan kalau melihat ya, ini juga nampaknya warga atau masyarakat ini kemudian berkumpul dan juga melihat di depan rumah mereka ya, bagaimana memang kondisinya sudah luluh lantah Fajar dan juga pemirsa. Ini salah satu adalah Pak Catur, warga atau masyarakat yang rumahnya terdampak kebakaran. Pak, boleh ditunjukkan rumahnya yang sebelah mana Pak Catur? Ini persis ini. Iya. Kalau biasanya rumah diisi berapa orang nih Pak? 5. Oke. Pas kejadian itu seperti apa sih, boleh diceritakan Pak? Situasinya waktu itu saya udah berangkat kerja jam 8 lewat 10 menit. Terus saya dikabarin sama ponakan saya jam 9. Saya balik dari kerjaan saya ke sini. Dan situasinya apinya udah besar, udah jam 10 udah besar banget. Udah kayak apa ya, meledak-meledak gitu, kayak bom gitu tuh, kayak apa, gas ya kayak itu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Ada barang berharga yang bisa diselamatkan Pak? Banyak, nggak ada yang selamat di sini. Surat-surat pun nggak selamat di sini. Iya, barang semuanya udah nggak ada yang selamat, nggak ada yang bisa dibawa. Kayak. Ini saat memantau kembali, sempat mengais ada barang-barang berharga juga atau bahkan tidak ada sama sekali ini kalau dilihat Pak? Nggak ada, udah nggak ada, udah nggak ada, iya. Kemudian ini Bapak tinggal di pengungsian begitu ya? Saya tuh tinggal di rumah adik saya dekat Polres Tangerang. Tadi baru datang setengah jam yang lalu lah, lihat situasi. Nah. Harapannya mungkin Pak Catur terkait dengan kebakaran yang terjadi, sudah ada pemerintah atau bantuan yang datang? Bantuan yang datang ya makanan, minuman sih udah datang ya, sama tenda-tenda pengungsi udah datang ya. Harapannya ya biar kita dikasih material bangunan lah gitu, kira-kira seperti itu untuk membantu kita menata kembali bangunan ini gitu. Ya, situasi. Baik, terima kasih banyak Pak Catur. Dan silahkan beraktivitas kembali. Terima kasih Bapak. Ya pemirsa, memang Fajar ya, kalau melihat memang tidak ada korban jiwa dari kebakaran yang terjadi, namun hanya ada sejumlah warga yang luka-luka kemudian dialihkan ke puskesmas terdekat. Dan melihat ya bagaimana api melulantahkan sejumlah barang-barang warga. Bahkan tadi kami juga sempat bertanya kepada salah satu warga yang memiliki
anak begitu ya, memang tidak sekolah dikarenakan sejumlah seragam sekolah dan juga peralatan sekolah ini terbakar sehingga diliburkan sementara ya, dan karena mereka juga harus diistirahatkan di pengungsian. Kembali ke studio Fajar. Ya baik, terima kasih Dilami atas laporannya. Kami tunggu perkembangan selanjutnya dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita ke informasi lain. Polisi menetapkan nahkoda kapal Barcelona 5 yang terbakar di perairan Talise, Sulawesi Utara sebagai tersangka. Penetapan tersangka atas dugaan jumlah penumpang yang ternyata 2 kali lebih banyak dari data manifest. Kapal Barcelona. Polisi menetapkan nahkoda kapal motor Barcelona 5 yang terbakar di perairan Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara sebagai tersangka. Penetapan tersangka terhadap nahkoda berinisial IB dilakukan atas dugaan jumlah penumpang yang tidak sesuai manifest. Polisi juga masih mendalami pemeriksaan terhadap 13 anak buah kapal. Sementara itu, akibat peristiwa ini, Basarnas dan Gubernur Sulawesi Utara menyebut total jumlah korban mencapai 580 orang. 3 diantaranya meninggal dunia, sementara 2 orang lainnya masih dalam pencarian. Ya, saya baru mendapat berita 5 orang, ya, tapi saya belum melihat. Ya. Pak, izin ada tapi udah A1 itu. Sebelumnya KM Barcelona 5 terbakar di perairan Talise, Minahasa Utara saat berlayar menuju Manado, Sulawesi Utara Minggu siang. Para penumpang kapal nekat melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Diduga jumlah korban 2 kali lebih besar dari yang terdata dalam manifest, yakni 280 penumpang. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Sumber informasi, sumber inspirasi. dari acara deklarasi Saji lugas, Tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. saat proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Ayah saya sendiri ya, terkena tembakan di dalam kurungan. Inside Story di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today, Satres narkoba. Hujan deras disertai mobil rombongan wartawan. Sindo Siang, korban meninggal dunia di Indonesia.